Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kia Team akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, untuk anggotanya yang pertama ada Muhammad Akbarian Artoto dengan NIM 2400180052 dan Niko Ardiansyah dengan NIM 2400180056 dan Bintang Alfatir Daud dengan NIM 2400180054. Ya, di sini saya akan mempresentasikan use case. Di sini terdapat dua aktor. Yang pertama itu adalah aktor pengemudi dan yang kedua itu adalah admin atau operator. Yang dimana di sini pengemudi itu bisa melakukan 5 aktivitas. Yang pertama itu pengemudi bisa melakukan navigasi rute SPKLU. Yang kedua, lihat detail SPKLU dan slot 3 kondisi. Yang ketiga, filter SPKLU yang diantaranya itu adalah jarak, daya, dan status. Yang keempat itu lihat beranda dan status live. Yang keempat itu adalah input atau skip ID sesi. Dan yang terakhir adalah admin yang bisa melakukan aktivitas yaitu kelola data SPKLU. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dengan nama Akbar. Baik, selanjutnya adalah diagram activity di mana ada dua swim lane. Yang swim lane pertama itu untuk sistem, yang kedua untuk pengemudi. Pada diagram activity di sini dimulai dari pengemudi, di mana pengemudi akan membuka web aplikasi Kiat, lalu mendapatkan setelah membuka maka akan muncul pop-up atau ID sesi, di mana pengemudi itu dapat memilih melewati atau menghilangkan ID tersebut. Jika seumpamanya melewati, maka dengan mengklik tanda silang, lalu set ID akan disimpan dengan default atau acak. Nah, lalu untuk yang jika memilih input ID, maka ID akan disimpan pada sesi tertentu dan dicocokkan pada GPS. Lalu setelah semua itu, maka sistem akan memuat halaman beranda, di mana setelah membuat halaman beranda, pengemudi akan dapat memilih, seumpamanya memilih SPKLU Malioboro. Setelah memilih SPKLU Malioboro, sistem maka akan mengambil data dan mengevaluasi status slot seperti aktif atau sedang digunakan begitu. Lalu jika sudah menampilkan tersebut, maka sistem juga akan menampilkan tampilan matriks slot, di mana jika pengguna memasukkan ID maka akan muncul 2 bintang, dan tanpa ID maka hanya sebatas huruf A hingga F. Selanjutnya kemudian akan melihat status yang ada pada dalam slot, yaitu ada aktif atau maintenance atau sedang digunakan. Lalu sudah selesai untuk activity diagram. Selanjutnya ada kelas diagram, di mana terdapat 6 kelas, yaitu ada admin, lokasi, sesi pengguna, sesi slot pengisian cepat, dan slot pengisian standar. Nah, yang pertama ada admin, di mana admin itu memiliki atribut 3, yaitu ID admin, nama pengguna, dan kata sandi, dan memiliki 2 metode, yaitu masuk untuk login dan mengelola semua SPKLU. Lalu untuk lokasi SPKLU memiliki 7 atribut, yaitu ID SPKLU, nama, alamat, jarak, total slot tersedia, dan kapasitas daya. Lalu juga memiliki 3 metode, yaitu get detail untuk melihat detailnya, lalu ada filter berdasarkan jarak dan ketersediaan. Kedua kelas tersebut memiliki hubungan, yaitu admin mengelola. Itu satu admin dapat mengelola banyak SPKLU. Selanjutnya ada sesi pengguna, yaitu ada ID sesi, lokasi pengguna, dan status web aktif atau sedang aktif di web atau tidak. Di mana sesi pengguna itu metodenya ada input ID, lewati ID, dan mendapatkan ID, get data ID jika memasukkan ID. Selanjutnya ada slot pengisian, di mana ada atribut ID slot, status apakah terisi, apakah pengguna aktif web, dan ID sesi terhubung, dan memiliki metode get status slot dan
memperbarui kondisi slot. Untuk lokasi SPKLU dan slot pengisian memiliki relasi di mana satu SPKLU memiliki banyak slot pengisian. Lalu untuk sesi pengguna di mana satu pengguna memiliki banyak juga slot pengisian atau mencocokkan GPS tersebut. Lalu di bawah slot pengisian memiliki anakan atau pewarisan, yaitu ada slot pengisian cepat dan slot pengisian standar, di mana slot pengisian cepat memiliki dua atribut, yaitu kapasitas maksimal KW atau tipe plug DC atau tipe CSCSA-nya, dan memiliki metode aktifkan pengisian cepat. Lalu slot satunya ada slot pengisian standar, hanya memiliki satu atribut, yaitu tipe plug AC atau tipe colokannya. Lalu juga ada metode aktifkan pengisian standar. Selanjutnya sequence dijelaskan oleh Niko Ardiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Diagram ini menunjukkan bagaimana 4 komponen sistem Kiat saling berkomunikasi, mulai dari pengemudi EV membuka website sampai dia melihat detail cell charger. Jadi saya bagi jadi 3 tahap besar. Ya, untuk tahap pertama adalah saat pengemudi pertama kali mengakses web dan mengisi ID sesinya. Jadi yang pertama itu pengemudi EV mengakses web Kiat. Yang kedua, sistem menampilkan pop-up modal untuk mengisi ID sesi. Terus yang ketiga, pengemudi memasukkan ID, contohnya A1, B2, lalu klik simpan. Yang keempat, antarmuka web meneruskan proses ID sesi tersebut ke komponen pengelola sesi. Jadi di sini antarmuka web itu cuma jembatan. Logika penyimpanan sesi sebenarnya ditangani oleh komponen terpisah bernama pengelola sesi. Nah, untuk tahap 2 itu setelah ID diterima, pengelola sesi bertugas menyimpan ke database. Nah, pada poin 5, pengelola sesi mengirim satu sesi dan lokasi GPS ke basis data. Poin 6, basis data konfirmasi, status berhasil disimpan. Poin 7, pengelola sesi memberitahu antarmuka web untuk mengalihkan pengguna ke beranda atau detail SPKLU. Yang ke-8, antarmuka web meminta data matriks slot untuk lokasi Malioboro. Di titik ini pengguna sudah otomatis berpindah dari pop-up ke halaman detail SPKLU. Dan yang terakhir, tahap 3. Tahap 3 ini adalah proses menampilkan status real time dari 13 slot charger. Pada poin 9, pengelola sesi melakukan query status 13 slot ke basis data. Terus poin 10, basis data mengembalikan data termasuk info bahwa slot A1 adalah pengguna aktif. Ya, terus yang ke-11 itu pengelola sesi mengirim hasil render matriks ke antarmuka web. Dan yang terakhir 12, antar web menampilkan ke pengemudi slot. Misal slot A1 dengan mobil sekian-sekian, terus menandakan itu adalah sesi miliknya sendiri. Jadi output akhirnya itu pengemudi bisa langsung lihat bahwa slot yang dia gunakan tandai khusus dibedakan dari slot milik pengguna lain. Selanjutnya langsung ke demo aplikasinya, di mana kita play langsung. Ini sudah masuk ke aplikasinya. Pada awal terdapat pop-up ID sesuai dengan diagram-diagram sebelumnya, di mana dapat memasukkan ID maksimal 2 kata atau 2 huruf dan bisa menolak. Jika menolak memasukkan ID, maka langsung silang saja, dan jika ingin memasukkan maka langsung klik continue. Lalu pada halaman ini adalah halaman beranda, di mana terdapat navbar dan sebuah sistem pencarian, di mana pada sistem pencarian itu terdapat contohnya yaitu seperti Yogyakarta. Lalu untuk navbar ada beranda, peta, bantuan, dan tentang. Sebentar. Pada beranda jika klik maka akan kembali ke halaman ini. Lalu jika kita mengklik peta maka akan
muncul sebuah lokasi yang tapi harus memiliki izin. Dimana jika klik izin maka terdapat login, loading, maaf, dan memunculkan beberapa SPKLU yang tersedia. Lalu di sini juga terdapat filter di mana ada jarak terdekat, status tersedia, dan daya charger. Maka akan sesuai dengan yang kita minta. Semuanya kita memilih dengan jarak terdekat, maka kita memilih SPKLU Malioboro. Pada dalam ini akan dijelaskan oleh Bintang Al-Fatir. Ya, terima kasih Mas Akbar untuk sebelumnya. Di sini adalah terdapat sebuah interface yang dimana di sini itu menjelaskan di sini adalah letak SPKLU Malioboro dengan nama jalannya dan jam operasionalnya 24 jam. Nah, di sini itu ada, kita bisa melihat kalau misalnya SPKLU-nya itu tersedia ada 8 dari 13, yang digunakan itu berarti ada 3 dari 13 dari keseluruhan SPKLU Malioboro ini, dan yang offline itu ada 2. Nah, di sini kita dapat melakukan sebuah aksi yang dimana kita itu bisa melihat detail dan rute. Di sini saya akan menjelaskan dulu pada bagian detailnya, yang dimana detailnya ini adalah menunjukkan lokasi-lokasi yang dimana di sini kami sudah memisahkan dengan warna. Ketika warnanya merah itu berarti sedang digunakan, berarti kita itu di sini bisa memilih warna yang tertera. Di sini adalah warna hijau. Dan di sini itu adalah untuk memakai ID. Untuk yang memasukkan ID itu adalah ada tampilan bintang 2 seperti pada gambar di atas ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bagian rute. Nah, untuk pada bagian rute ini adalah kita itu melihat secara real time lokasi kita di mana, dan kita itu akan diarahkan sampai lokasi tujuan kita. Karena tadi lokasi tujuan kita adalah SPKLU Malioboro, maka akan ditunjukkan arahnya. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Nah, selain ada peta, maka juga ada navbar bantuan dan tentang, di mana jika bantuan dan tentang akan menuju ke halaman bantuan di mana ada kontak, email, serta map bantuan. Lalu jika tentang maka juga akan memberitahukan apa sih brand yang kita miliki di bawah tersebut di ini. Selanjutnya bagian login operator akan dijelaskan oleh Mito Ardiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard admin atau operator. Bisa klik pada menu navbar paling kanan atas. Nah, di sini untuk operator harus melalui login, memasukkan username dan password. Tugas operator di sini hanya untuk mengelola data SPKLU, seperti menambah lokasi dan memperbarui informasi yang diperlukan. Karena akun operator dibuat langsung oleh perusahaan, username dan password diberikan oleh administrator sistem. Oleh sebab itu, pada prototipe ini kami tidak menyediakan fitur registrasi maupun lupa password, karena pengelola akun dilakukan secara internal oleh perusahaan. Langsung saja bisa kita isi username, terus password, terus login. Nah, untuk tampilan dashboard admin di sini menampilkan peta dari SPKLU yang berada di Yogyakarta. Di sini ada list SPKLU. Nah, fungsi admin di sini hanya menambah tempat dan merubah. Untuk tambah tempat nanti akan tampilannya seperti ini. Mengisi nama SPKLU, alamat, operasional, kekuatan daya, type charger, dan jumlah charger. Selanjutnya ada upload thumbnail. Upload thumbnail ini bisa di change, download, dan delete. Dan down. Validasi untuk upload thumbnail seperti ini, simpan. Maka akan ada validasi apakah Anda yakin ingin menyimpan perubahan. Kalau sudah yakin, klik done. Kalau belum dan masih ada yang diubah, klik cancel. Setelah klik done, maka hasilnya akan menambah pada list
di sebelah kiri. Saya menginputkan SPKLU daya green, alamat, operasional, foto daya, type charger, dan jumlah chargernya seperti pada dashboard user. Dan yang terakhir, operator atau admin bisa logout dengan cara klik tombol kanan atas logout, tombol merah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.